Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru kita Ustaz Atidudin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibunya baru satu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama kembali bersilaturahim dalam rangka pengajian rutin kita, pengajian Al-Quran melalui virtual online. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menginjak ke hari ke-26 Ramadan. Bentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan dan kita alhamdulillah dapat mengisi hari-hari Ramadan kita dengan penuh kebaikan, dan ini juga bagian dari hal yang dilipat oleh Allah dalam bulan Ramadan ini karena kebaikan kita. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita nyatakan kepada Allah dengan keberkahan Al-Fatihah kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting Allah ridho dengan kebaikan kita seperti ini. La hadirnya wa kullu tanfala wa ila hadratil nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sa'ilina al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم اتق على حكمتك وانزل علينا رحمتك وذكر معنا في كل ذي الجلال والاكرام. رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Baik, silakan Ustaz Atidudin untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pagi ini kita bisa bertatap muka, meluangkan waktu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan kita ini, aktivitas kita ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita, ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dari bahan junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tiffany, kemudian ada Bu Koman, kemudian juga ada Bu Nina dari Palembang, ya. Terima kasih sudah
bisa bergabung, semoga senantiasa keluarga, anak, suami semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, kalau tidak salah kita sudah sampai di suratnya adalah surat Al-An'am 69 Ustaz. Al-An'am, Ya, 69. di surat Al-An'am, ya, 69 betul. Surat Al-An'am ayat 69. Ya. Jadi, ya, saya mengingatkan kembali, ya, jadi metode kita lah, ya, metode kita, ya, untuk membaca Al-Quran itu yang sering saya ingatkan adalah kunci utama adalah mengontrol, ya, kunci utamanya adalah mengontrol, ya, mengontrol diri, mengontrol bacaan, ya, mengontrol diri adalah ya berkaitan dengan wakaf, berkaitan dengan nafas, ya, berkaitan juga dengan apa namanya, ya, tempo membacanya, ya, ini akan berpengaruh ya dalam kita membaca Al-Quran. Ya, kemudian juga, ya, yang keduanya adalah ya, bacaan itu, ya, ketika kita sudah mengetahui apa yang sudah kita pelajari, ya, maka itu juga harus menjadi catatan buat kita untuk kemudian kita terapkan. Ya, ilmu terutama, ya, panjang pendeknya. Kemarin kita udah belajar di masjid itu berkaitan dengan hukum normatif dan tanwin. Itu harus kita terapkan, gitu. Ya, jangan sampai kemudian kita punya ilmu tapi tidak diterapkan, ya. Nah, inilah yang sebenarnya buat kita itu bisa mengontrol itu. Salah satunya adalah bagaimana menerapkan bacaan. Sehingga kalau ada kesalahan yang kita baca, kita perbaiki. Ya, tidak harus saya begitu yang memperbaikinya. Kecuali misalnya ya nggak menyadari begitu bahwa apa yang dibacanya itu salah, baru kemudian saya tegur. Tapi ini adalah apa namanya, teknik ini adalah untuk ya ketika kita membaca sendiri, ya, ketika kita membaca sendiri, di situ tidak ada guru, tidak ada teman, tidak ada partner. Jadi salah satunya adalah tekniknya seperti itu, mengontrol, ya, kontrol napas kita, jangan sampai kemudian memaksakan sehingga kemudian terjadi kesalahan. Berhenti di mana saja kita, ya, berhenti. Kita mau berhenti, jangan tunggu napas kita sampai habis, jangan tunggu kita ketemu sama yang namanya tanda wakaf. Di mana saja boleh kita berhenti. Yang penting tidak di tengah-tengah kata, itu saja, ya, tidak di tengah-tengah kata. Saya pikir kita sudah apa namanya, ya, sudah sempurna begitu, ya, ya, tentang pengetahuan teknik membaca ini. Tinggal sebenarnya mengulang-ulang saja, ya. Nah, kadang-kadang kebanyakan ini jadi lupa gitu, numpuk begitu kan, ya. Jadi yang satunya masuk, yang kemarin lupa, ya. Jadi itu memang ya namanya kita nih kalau belajar sudah tua kan begitu, ya, baru dicoret udah hilang lagi begitu kan. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sudah dewasa bagai mengukir di atas air begitu, ya. Jadi kelihatan aja goresan-goresannya tapi cepat hilangnya begitu. Jadi memang harus terus continue. Yeah. Long life education, ya, kalau kata bahasanya Pak Sudarminto begitu. Terus kita
Iya. apa namanya belajar begitu, ya, sampai kemudian kita ya berakhir ya di dunia ya memang harus seperti itu. Ya. Jadi itu ya jadi kontrol, jadi kuncinya adalah kontrol. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki. Terus kemarin saya menambahkan ya untuk memperbaiki bacaan itu tanpa guru, kita sudah ketemu seperti ini yang pertama. Kemudian yang keduanya di rumah kalau ada partner pakai partnernya. Apakah dia anak, apakah dia istri, apakah dia suami, ajak ngaji, saling menyimak, ya, saling menyimak, ya itu penting, ya, saling menyimak. Terus kemudian kalau untuk memperbaiki bacaan dengan lagu dan sebagainya, itu adalah partnernya itu, ya, kaset, ya, rekaman atau kemudian media, ya, itu penting juga, ya. Misalnya Hudayfi, As-Sudais, ya, itu bisa dipakai ya sebagai bahan untuk memperlancar bacaan kita. Ya terutama kalau kita memakai lagu itu akan lebih baik sebenarnya, karena dengan lagu itu kita bisa menerapkan kaidah ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, panjangnya berapa, ini pendek, ini dengung, ini apa namanya, iklan, itu dengan sendirinya dia. Kenapa? Karena dia akan memainkan lagu itu di tempat-tempat hukum-hukum tertentu, ya, yang panjang, ya. Kayak misalnya di sini, ya di ayat ini, di ayat 69 ini, ya. Misalnya di situ ada min syai'in, nun ketemu shin, terus ketemu waw, itu namanya ikhfa, itu namanya idgham, ya. Terus kemudian nun yang bertasdid, ya, itu namanya gunnah. Nah, itu bisa dipakai untuk kemudian mempermainkan nada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', begitu, min hisabihim syai' min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Jadi dimainkannya adalah permainkan variasi itu adalah di hukum-hukum itu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hisabihim min syai'in. Jadi mainnya di situ. Jadi hukum-hukum. Kalau kemudian ada tanda panjang dimainkan. Ya. Jadi kalau kita pakai lagu itu, ya, jadi kita berapa namanya, ya, maka orang-orang yang baca Quran itu cerdasnya, ya, artinya cerdasnya akan apa namanya, akan konsisten begitu. Kenapa? Karena hati, pikiran kita, mata kita itu semuanya bergerak, semuanya membaca, semuanya bergerak. Ya, insya Allah artinya ya terlatih begitu dengan sehingga kemudian tambah al-kais, tambah cerdas begitu. Jadi seperti itu, ya, sebagai bahan pembuka dari darus kita pada pagi hari.
Baik, ya kita mulai saja. Ya, kita memulai dari surat Al-An'am, ya surat yang ke-6, ya terus kemudian juznya yang ke-7, ayatnya 69. Ya. Siapa dulu Pak Bikman? Ya, izin hostnya dulu. Biasanya Sabtu banyak Ya, host dulu ya. Ya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min shay'in ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبطل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل أجل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Masih ya, kalau pas terakhir udah banyak masukan jadi lebih stres ya. Tapi memang harus begitu teknik bacanya, di mana saja pendek-pendek berhenti terus kemudian diulangi lagi ya, itu harus seperti itu. Cuma ya harus hati-hati begitu, dilihat dulu baru kemudian baca, jangan buru-buru, ada tempo lah ya, napas 2 kali sambil lihat dulu baru kemudian ulang baca, berhenti pas lagi baca, dicek dulu bacaannya. Misalnya kenapa? Karena tadi kan harusnya panjang tuh, nggak tahu nih di depannya ada yang mati deh, jadi nggak berfungsi itu panjangnya kan gitu. Jadi gitu kan, jadinya maunya kalladzi di depannya mati, harusnya jadinya harus dicepatkan jadinya. Kalladzi istahwathu syayatin ya. Gitu. Nah, kalau hal-hal yang misalnya berkaitan dengan kita berhentinya di syayatin, di situ harus diingat, kan kita udah belajar bagaimana memulai alifnya itu ya, ya, kita harus tahu, praktekkan juga asyayatin boleh gitu. Ya, asyayatinu fil ardi ya, diperhatikan juga itu ya. Kayak misalnya wa gharrathumul hayatud dunya, gimana tuh kita berhentinya? Kalau ke depan lagi kepanjangan, misalnya napas kita pendek ya, kita mulainya dari al hayatud dunya wa zakir bihi antubsala nafsum bima kasabat, begitu ya. Wah gimana nih, dimulai dari situ
ad-dunya, ya ihdina, boleh begitu. Iya. Jadi, Iya, alif wasol. wasolnya itu dipakai, dipraktekkan Pak. Iya, iya. Ya. Iya, Pak. Iya. Jadi itu tantangan itu. Salah apa, pokoknya dipraktekkan. Mau I, mau A, itu hal yang nanti gitu. Kalau benar, ya lanjut. Kalau salah, ya nanti diperbaiki. Tapi kita sudah mencoba begitu. Ya. Kita sudah mencoba. Baik, mungkin itu Pak Dirman koreksinya. Selanjutnya, Ya. Ustaz, Ustaz. ya. Ya, tadi yang takdim itu ya, yang tadi kalladzi takwat sayatin. Jadi kalau kita mau mulai di seraka bisa di as gitu Mas ya. Astagfirullah bisa. Betul, betul. Boleh mau mulai begitu. Dari Astahwathu, ya astahwathu. Oh, asal. Ya astahwathu, betul. Ya. As-syaiton nggak boleh ya, as-sayatin gitu. Iya, betul. Asyaiton, asyayatin. Jadi Ya. hanya jadi itu kita ya. Hanya jadi Kalladzi istahwathu. Ya. Istahwathu. Ya. Bukan astahwathu, Pak. Istahwathu. Ya. Masih ingat kan rumusnya kan? Lupa Masih. Kan ya, sama A-nya itu. Lupa. Sama Ya. A-nya itu. Sebentar, kita cek dulu nih. Ya, ini penting nih, ini penting ini. Ya. Ini penting, ya. Iya itu. Ini penting ini. Saya cek dulu. Kalau depannya A, ini saya A dah. Iya. Makanya ini, ya. Nah. Ini penting ini. Supaya kita masih ingat terus. Darwadi. Bisa lihat Pak Darwadi? Ya. Bisa lihat ya? Ya. Ya. Ini dia belum di nih. Ya. Ini rangkaian kita nanti sebenarnya di masjid ya, tapi ini tidak apa-apa ya. Jadi ya
hamzah wasal, ya tuh, ya hamzah wasal ini ya, kayak misalnya ad-din, ar-rahman, kemudian hadzal ladzi, ya, kemudian allati lam yukhlaq, ya allati lam yukhlaq misluha fil bilad, begitu kan ya. Terus kemudian ada misalnya ya apa namanya fi'il, ada isim ma'rifah kata nama, itu ar-rahman itu kan nama ya. Ada istilahnya isim mausul kata sambung, alladzi itu kata sambung, hadzal ladzi ya, asyaiton itu kata sambung ya. Begitu, jadi itu barisnya adalah atas begitu ya. Tanda-tanda dari hamzah wasal itu kalau tulisan di sini itu dikasih tandanya dengan tekukan begitu ya, tekukan di atasnya, padahal itu sebenarnya bukan baris ya, itu bukan baris ya. Nah ini nih bukan baris, ini bukan baris, ini juga bukan baris, ini juga bukan baris. Jadi inilah yang disebutkan dengan hamzah wasalnya, alif wasal lah begitu ya, alif wasal. Jadi kalau misalnya kita ya ketemu dengan ini, misalnya kalau ini kan misalnya di apa namanya di Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim ya, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Ad-Din ya, Ad-Din, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ad-Din itu ya, itu adalah ya namanya isim ma'rifah kata nama di situ. Jadi bacanya ad-din ya. Terus kemudian juga ya cara bacanya ada baris atas, baris bawah, ada baris depan, ada gugur. Yang baris atas ini gini, yang baris atas diingat nih ya. Hamzah wasal dibaca baris atas ketika mula bacaan jika kalimatnya bermula dengan alif lam. Ya, dengan alif lam. Ya, Ar-Rahman. Ya. Hamzah wasalnya berbaris atas. Dibaca Ar-Rahman, hamzah wasalnya berbaris atas. Ya, kayak misalnya Asy-Syaiton. Itu namanya ya, itu apa namanya? Itu alif lam. Asy-Syaiton berarti kita bacanya Asy-Syaiton. Ya. Asy-Syaiton. Ya, jadi itu. Jadi Asy-Syaiton, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sama. Dibacanya dengan baris atas. Terus kemudian ada yang di baris bawah. Ya, perhatikan di alifnya ya, Pak Darwadi, perhatikan di alifnya. Ya. Perhatikan di alifnya dan kemudian rumusnya. Ya. Kalau ini perhatikan di lam alif. Kalau ini di lam alif, alif lam. Alif lam atau alif lam, maka dia dibacanya fathah. Dibacanya baris atas ya. Terus kemudian kalau ini ya, hitung barisnya. Ya. Ya, hitung barisnya. Kalau dia bacaan baris bawah, hamzah wasal dibaca baris bawah ketika mula ya bacaannya jika huruf ketiga pada kalimat berbaris atas atau berbaris bawah. Ya, huruf ketiga. Ya, huruf ketiganya berbaris atas atau berbaris bawah. Nah, cara kita melihatnya di situ sendiri alifnya. Kayak misalnya istawathu. Ya. Huruf yang ketiganya huruf apa Pak Darwadi? Ta. Huruf ta. Barisnya Di atas. Di atas. Ya, sama seperti ini. Ya. Sama seperti ini.
Satu, so, alif, kemudian sod, kemudian lam. Lamnya berbaris? Lamnya berbaris apa nih? Yang mana ya, Ustaz? Yang ini, yang di slide ini. Yang di slide ini. Yang di slide ini. Hah? Garis Ini loh. bawah. Enggak dong. Apa? Nih. 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 Ini yang di habis ihdinas siratal mustaqim. Ada contoh ini. Ya, garis bawah ya. Inilah. Inilah, ini barisnya, ini baris apa nih, lamnya nih? Yang saya lihat sekarang kan ini gambarnya nomor 3 itu ya, yang hamzah wasal nih. Hamzah wasal. Ini yang Iya, nomor kan. 2, nomor 2, nomor 2. Nomor 2. Yang sekarang saya lagi ini. Nah, Ini nomor 2. nomor 2 kan allazi. Ini loh. Ah, ini dia. Ini saya sekarang Ini. baru lihat nih yang Ya, wajah. baru ya. Nah, gitu. Ya, tapi nggak belum lalu udah. Ya, Ini ya. Ya. Ini ya. Kelihatan ya? Ya, Ya. Ya, ini baris ketiganya huruf apa nih? udah. Ya. Dal. Hah? Bukan yang ihdina, yang di bawahnya. Oh, Yang di bawahnya. Lauma ya. Jadi ya. huruf ketiga huruf apa? Lam Lam. Barisnya di atas. fathah atas ya. Nah, itu jadi kalau dia baris ketiganya kasroh, baris ketiganya fathah, harus dibaca dengan alifnya itu dengan Bawah. Ya. i, iya. Harus dibaca dengan garis bawah alifnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Istahwat husyayatin. Begitu. Ya. Istahwat husyayatin. Ya. Saya sering salah juga ini Pak Ustadz. Saya sering kesulitan ini. Iya, jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau dia kita lihat di sininya nih. Ya, kalau misalnya yang pertama ini di sini ada tulisan lam alif nih. Alif lam. Nah, kalau alif lam terus kemudian dia cirinya itu dia ada tasdid di depannya. Ada tasdid di huruf yang ketiganya itu. Ya kan di sini ada alif, ada lam, ada ro. Berarti di situ ro-nya yang bertasdid fathah. Maka dia harus dibaca dengan fathah. Ar-Rahman. Ya. Kemudian asyaiton gitu kan. Di sini misalnya asyaiton ya. Alif, lam, kemudian huruf yang ketiganya shin. Ya bertasdid, itu namanya alif lam. Jadi harus dibaca dengan asyaiton. Terus kemudian yang keduanya ini. Kalau kemudian bacaannya dibaca garisnya bawah, apakah huruf ketiga pada kalimat berbaris itu ya atau huruf ketiganya itu bisa berbaris atas atau berbaris bawah. Itu dibacanya harus bawah. Mana huruf ketiganya? Alif, kalau misalnya di sini alif, kemudian ha, kemudian dal. Baris da ini barisnya bawah. Kemudian kalau yang contoh di bawahnya lagi islauha. Alif, sod, kemudian lam, barisnya atas. Dua-duanya ini dibaca dengan bawah. Dibaca dengan bawah. Itu. Ya, ad-dunya, ya, kenapa harus dibaca ad-dunya? Ingat? Ya, kecualian. Kenapa Kecualian.
Kenapa? Kenapa dibaca ad-dunya? Huruf ketiganya A. Huruf ketiganya A. Ya. Iya, Kenapa dibaca ad-dunya? A. Ya. A. Ya, Kak. Kenapa dibaca ad-dunya? Ayo. A. Ya. Huruf ketiganya Alif lam. Alif lam. Alif lam. Iya, alif lam. Huruf ketiganya huruf itunya alif lam. Nah, yang ini. Ya. Gitu. Yang ini. Ya. Dari mana dari mana bisa disebut dengan alif lam? Karena dia bertasdid, itu salah satunya. Iya. Ya, Ar-Rahman ad-dunya, hayatud dunya, ya, hayatud dunya. Nah, itu hayatud dunya. Kalau misalnya di sini disebutkan wa gharrathumul hayatud dunya, maka dibaca dari awalnya ad-dunya. Ya. Ad-dunya itu ya. Ad-dunya itu ya. Jadi bacanya ingat ini, ingat di sininya nih. Ya, ingat nih. Ya. Perhatikan ini, ya. Tuh, ingat di sininya nih. Lam alif, alif lam. Alif lam. Di contohnya di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ad-Dunya. Di layar nggak kelihatan ya? Hah? Maaf, di layar nggak kelihatan Pak Ustaz. Oh, nggak kelihatan? Kelihatannya ada tuh. Nomor 1 kan? Rahim. Iya, nomor 1. Ada itu Ar-Rahman ada. Kalau itu kelihatan Pak. Udah kelihatan. Kelihatan Pak yang Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, itu maksudnya itu. Sama-sama tulisan di sini ad-dunya. Ad-dunya. Ya. Jadi perhatikan betul-betul ini. Ya. Rumusnya cuma seperti ini aja rumusnya. Ya. Kalau Ar-Rahman, kalau ro-nya itu berbaris fathah, maka dia barisnya dibacanya fathah. Huruf ketiganya dibaca fathah. Ya. Huruf alifnya dibaca atas, begitulah ya. Ya. Jika itu diawali dengan alif lam. Ya, diawali dengan alif lam. Ya. Ya, begitu. Ya. Terus kemudian yang keduanya ini, ya. Jika huruf ketiganya ya berbaris fathah atau berbaris kasroh, maka dibacanya I kasroh. I kasroh. Ingat nih, dibacanya kasroh. Mau contohnya apa? Istahwat husyayatin di sini. Jadi harus dibacanya kasroh. Ya, mana istahwathu itu? Karena tak yang nomor 3-nya itu barisnya fathah. Harus ini nih. Harus paham benar nih. Ya, harus paham benar ini. Ibu-ibu juga paham nggak nih, ibu-ibu nih, Bu Nina? Ya. Ini rumus lah ya, ini rumus. Ya, rumusnya. Kan seperti ini banyak ya Pak. Iya, betul banyak. Makanya ya, banyak sekali. Dan sering salah. Betul. Ya. Ya kan kita bisa bacanya ahdina, bisa dibacanya uhdina begitu. Kalau ihdina sirotol sih karena sudah familiar begitu membacanya, kita dengarnya seperti itu. Tapi kalau ada di tempat yang lain yang kita sendiri nggak familiar, terus kemudian ketemu sama ini, kita agak kebingungan membacanya. Ya. Jadi seperti ini ya rumusnya. Ya. Kalau tadi itu bersambung, alif sama lamnya bersambung.
Ya, kalau ini alifnya sendiri. Ya. Alifnya sendiri. Ya, jadi itu. Terus kemudian juga ada ya nih. Ya. Ya. Jadi artinya di sini dibuang. Hamzah wasal tidak dibaca sekiranya gitu dibaca bersambung dengan kalimat sebelumnya. Alifnya dibaca apa? Karena huruf yang ketiganya itu baris fathah, maka dia dibacanya fathah. Dia dibacanya atas. Karena itu alif lam. Ya, alhamdulillah, maka dibacanya a. Ya, mau dia bertasdid ataupun dia tidak bertasdid, kalau dia alif lam maka dibacanya a. Kalau kemudian baris huruf yang ketiganya itu a, atas. Paham nih ya? Paham. Ya. Nah, jangan sampai salah. Ada berapa ya rumusnya? Kenapa? Ada berapa? Kan ini 1, 2 sampai berapa tadi rumusnya ya? Ada 3 ya tadi. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ada yang selanjutnya nih. Ya, yang selanjutnya nih. Ini juga sama, tidak dibaca. Ya, tidak dibaca. Ya, sama dia. Ya, alhamdulillah. Kalau kemudian kita ini ya dibacanya dengan sambung dengan sebelumnya. Ya. Terus kemudian ini juga sama. Ya, hamzah wasal pada dalam perkataan ini dibaca wabillahi, dibacanya wasyamsi. Itu karena apa? Karena nggak dibaca wa-nya. Maka nggak boleh kita bacanya juga asyamsi. Ya, asyamsi. Karena itu nggak boleh, udah hilang alif wasalnya. Jadi harus dibacanya wasyamsi. Nggak boleh kita bacanya asyamsi. Kenapa? Ada waw di situ. Akan lebih sempurna. Bil laili, al-laili. Itu enggak. Ya. Jadi harus wabil laili. Karena itu sudah dibuang. Alifnya itu. Ya, tidak dibaca. Ya. Wasyamsi waduhaha. Nggak boleh kita ngulangnya dari asyamsi waduhaha. Nggak boleh. Ya, harus dari wasyams. Ya. Udah satu kesatuan judulnya itu. Satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Jadi wasyamsi waduhaha. Nah, kalau kayak saya tadi Ustaz, yang wahuwallazi ilaihi tuhsyarun. Kalau saya ulang dari alazi, apa tetap satu kesatuan itu? Wahuwallazi ilaihi tuhsyarun. Ya. Nah, kalau itu bukan satu kesatuan, makanya dipisah. Oh, tapi saya. Makanya dipisah. Misalnya contoh, terus Pak Bigman bacanya di huwallazi, nggak boleh. Oh ya. Walaupun Alazi, itu, gitu ya? walaupun itu boleh, jadi harus dibawa wa-nya. Ya, ya. Wahua, gitu. Wahua.
Jadi nggak boleh misalnya huwallazi ilaihi tuhsyarun begitu. Ya. Jadi harus dibaca wa huwallazi, ya. Ya, wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Ya. Kalau dari al-lazi misal berhenti saya. Wa huwallazi dari al-lazi Ya, iya. boleh Artinya ya? gini. Artinya kalau misalnya Pak Bikman wa huwallazi, berhentinya di situ wa huwallazi. Ya. Terus kemudian ulangnya allazi. Oh ya. Diingat itunya. Diingat rumusnya. Gitu. Ya. Allazi khalaqal mauta, misalnya gitu kan. Misalnya dia yang di apa namanya di atas itu wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq, boleh. Tapi nggak boleh huwallazi khalaqas. Benar ya, dia menciptakan langit dan bumi. Tapi ada wa di situ, nggak boleh dipisah. Kurang sempurna namanya. Ya. Gitu. Ya. Terus kemudian ada lagi nih. Kalau ini pengecualian kalau ini. Ya, pengecualian. Ada terdapat 7 kalimat di dalam Al-Qur'an yang hamzah wasalnya dibaca garis bawah. Ya. Padahal di situ rumusnya itu kan menyalahi rumus yang kita pelajari di awal. Misalnya ibnu, ya itu kan barisnya dhammah, kok dibacanya kasroh gitu, ya ibnu, ya terus kemudian bintu, ya terus imro'un, ya isnaini, ya nah itu di ujungnya barisnya nah, ya isnataini, imro'atun, ismun, ya ibnun, ya uqdu, ya imdu, ya imsyu. Jadi kalau yang seperti ini terdapat 6 kalimat yang dalam Al-Quran yang hamzah wasalnya dibaca baris bawah kasrah walaupun huruf ketiganya dhammah, ya melewati daripada rumus, menyalahi daripada rumus. Ada beberapa di dalam Al-Quran. Kalau misalnya terdapat 7 kalimat dalam Al-Quran yang hamzah wasalnya dibaca baris bawah kasrah. Ibnun, ibnatun, imru'un, isnaini, isnataini, imro'atun, ismun. Yang dibaca barisnya kasroh juga ibnu, ya itu terdapat 6 kalimat dalam Al-Quran yang hamzah wasalnya dibaca baris bawah, ya atau kasroh walaupun huruf ketiganya dhammah. Ibnu, iqbu, imbu, imsyu, itu, ya jadi di baris dibaca bawah. Ini pengecualian kalau ini. Ya. Maaf Pak Ustadz. Ya. Bisa memperoleh slide yang pengecualian tadi kah biar dihafalin Pak? Boleh. Caranya gimana ini teknisnya nih? Boleh. Kirim ini aja. Kirim apa namanya? Email. Ya. Nanti saya kirim pakai di grup ya WA aja. Oh, nanti siap, saya itu di WA. Siap Pak, pengecualian tuh kadang sering lupa, memang sering lupa. Yang ini sebenarnya penting. Siap. Karena ketika kita mau memulai, ini sebenarnya memulai bacaan kita. Iya. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Jadi ini ya yang ditanya sama Pak Darwadi tadi, ya mudah-mudahan bisa diingat begitu. Ya, diingat. Ya. Ya. Ingat ini. Baik, cukup ya.
Cukup. Oh, ada Pak Vito juga ya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Waalaikumsalam. Ya, tapi menyimak tadi ya Pak Vito ya. Nyimak. Ya, Cuma jadi seperti ada itu. pertanyaan saya Pak Ustaz. Ya, silakan. Tadi yang hamzah wasol itu kan ar-Rahman, baca ada alif lam. Kan dibaca kenapa harus ada lam ya? Kenapa nggak ar aja langsung? Saya juga pernah bingung huruf Arab. Bahasa Arab begini ya. Kenapa Iya. kalau emang dibaca ar, kenapa harus ada alif, ada lam ya? Oh gitu. Iya. Kenapa seperti itu ya? Iya. Tulisannya begitu ya. Tulisannya begitu, kan kalau orang orang harus bacanya ar, langsung aja ar, kenapa harus ada lam gitu? Oh, harus ada lam gitu ya. Pabriknya di sana. Namanya itu kan tadi disebut itu ya. Lam itu karena biasanya di situ nama benda. Oh. Nama, sebuah nama begitu. Ya. Oh, iya. Nah, misalnya apa namanya, kalau saya namanya Hafid, ya bacanya harus tulisannya Al-Hafid. Ya. Terus kemudian misalnya Rahman, itu Anda tulisnya Ar-Rahman. Kalau itu dalam kaidah tata bahasa loh Pak Vito. Dalam tata bahasa, kalau di dalam bahasa Arab itu ada nahwu sorofnya begitu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya gitu, agak unik misalnya, ya bahasa Arab. Iya betul, itu yang agak ini. Ya, itu betul itu. Ya. Kalau di pesantren itu ya kayak gini-gini itu lebih sulit daripada matematik sebenarnya. Lebih sulit daripada matematik, hitung-hitungan. Jadi kalau ke arah Arapan Al-Bikman, Al-Vito gitu. Al-Vito. Ya kan ada tulisan Al-Vito di Nova misalnya gitu kan. Ya Al-Vito, Ad-Darwadi. Begitu. Ya pakai hukum asal aja ya. Iya. Kalau misalnya As-Sudarminto bukan ya As-Sudarminto, alifnya langsung ke sin. Tulisannya bukan as langsung seperti tulisan Latin, enggak. Iya. Tulisan itu harus ada alif, harus ada lam di depannya. Iya. As-Sudarminto itu ada alif terus kemudian lam nyambung ke sin. Nah, sama alhamdulillah. Iya. Ad-Darwadi, alif, lam, dal. Dalnya itu bertasdid, Ad-Darwadi. Gitu. Ada perlu ilmu nahwu sorab juga nih gitu ya. Iya, begitu. Repot kalau kita ini. Gitu. Kalau saya biasa Al-Komar, nggak biasa. Al-Komar ya. Al-Komar biasa. Ada sering. Al-Komar biasa. Yang jarang tuh Al-Bikman tuh jarang nggak? Al-Bikman juga jarang. Al-Bikman. Ya, Al-Komar, Al-Bikman itu sama tulisannya. Ya, Al-Vito ada di Rusia banyak. Iya. Ya, kalau misalnya kalau Bu Nina di ujungnya As-Salmiyah. Iya, As-Salmiyah. Ya, kalau misalnya Bu Tifani, At-Tifani. Ya, kemudian At-Tifani masih bisa. Tulisannya begitu, At-Tifani. Kalau tulisannya kalau tulisan kita kan disebutkan kalau Latinnya itu dia bertasdid itu dia double T-nya. As-Sudarminto, A-S-S-Su. Jadi 2 S-nya. Gitu ya, jadi 2 S-nya itu menunjukkan bahwa dia bertasdid. Ad-Darwadi, D-nya 2 gitu. Itu bahasa Arab, bahasa tata bahasa paling sulit di dunia kali ya. Wah, harus dihafal, itu banyak kitabnya itu. Masya Allah ya, makanya kalau anak-anak di bahasa Inggris. oh iya
Itu kalau anak-anak makanya itu apa namanya ada kitab-kitab yang dihafal itu kayak misalnya Ibnu apa namanya Alfiyah, aduh itu Insya Allah, ya itu anak-anak yang di pesantren itu betul-betul. Iya, jadi seperti itu Pak Vito. Iya, baik. Kenapa kok ada alnya nggak sekalian tulisannya begitu tuh. Kaidahnya begitu. Tapi ya disitulah ya kemukjizatan daripada Al-Quran itu. Ya, dari kaidah bahasanya itu yang orang nggak paham dengan yang seperti itu, tapi masuk dalam kaitan keilmunya Pak Vito. Iya. Masuk dalam kaitan keilmunya, kok kenapa seperti itu? Itu ada ilmu di dalamnya begitu. Iya, jadi enggak emang sembarangan memang taruh itu aja ya. Enggak sembarangan gitu. Orang bilang kan emang dari sononya gitu. Gitu. Coba dulu ketika turunnya Al-Quran masih belum itu, masih acak-acakan. Itu bisa nyusunnya seperti ini, itu bagaimana itu coba? Iya. Kalau nggak punya istilahnya punya ilmu, terus kemudian dibimbing sama malaikat tiap itu turun begitu kan, terus kemudian membacakan. Ya, Zaid bin Sabit itu sebagai penulis itu subhanallah itu dulu dia sudah seperti itu. Ya. Sebagai staf sekretarisnya Rasulullah itu udah seperti itu pengetahuannya. Iya tinggi sekali begitu. Iya. Masya Allah. Ya. Ya jadi itu. Ya. Baik kita lanjut ya. Jadi ingat yang itu. Ya. Kita kesempatan Bu Nina aja, karena Bu Nina sering nggak stabil internetnya di Morenin. Oh gitu Bu Nina, silakan Bu Nina. 74 Ibu Nina ya. Al-An'am 74. Empat ya Pak. 74. Ibrahim. 74. Halaman 137 Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya nggak distabilin Bu, dekat ini Bu, dekat suaranya Bu, biar stabil Bu. Halo Bu Nina, bisa dengar suara kami? Ya Bu Nina. Dengerin Pak Ustadz. Iya, tapi dari awalnya aja, tapi setelah itu hilang begitu. Emang ini ya, tidak stabil ya. Ya Pak Ustadz mungkin. Tapi di sini betul perubahannya Pak Ustadz. Jelas ya. Ya coba posisi pakai HP atau pakai laptop Bu? HP, laptopnya ada ini yang nggak dipakai. Kalau HP stabil aja di dekat itunya coba. Biar dia nggak hilang-hilang. Biar bisa Pak Ustadz bisa ngoreksinya. Oh iya. Wakadzalika nuri Ibrahim awati wal
wal ardi waliyakun mukminin. Al-Qur'annya ya. Ya, Pak. Nah, lebih mudah begitu melihatnya panjang pendeknya. Sekalipun sebenarnya kalau bisa baca itu sekali jalan ya. Jadi jangan diulang-ulang begitu. Ya, Pak Ustadz. Jadi misalnya wa kaifa, jangan wa kaifa akhafu, jangan diulang. Sekali aja. Harus kita yakin. Akhafu, lanjut aja ke yang lain. Lihat dulu benar, kalau benar jangan diulang lagi. Ya, jadi seperti itu Bu Nina ya. Terima kasih. Lanjut Pak Bikman. Sudah minta. Pak, sudah minta silakan. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidul min ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Watilka junna ulang watilka hunna bukan huj pakai j. Oh ya, maaf. Hujjah. Watilka hujjatuna. Ya. Ataina. Panjang A-nya panjang, Pak. Atainaha Ibrahima. J-nya panjang. Ibrahima ala qaumi. Ya. Narfa'u darajatim min nasya. Narfa'u darajatim man nasya. Narfa'u. Iya. Jangan misalnya watil ka hujjatuna atainaha, A-nya nggak dibaca. Padahal barisnya sama aja panjangnya. Tulisannya juga sama, barisnya itu dalam bentuk barisnya itu sama. Ataina. Jadi pertama memang kita harus bisa mengetahui begitu sambil kita baca itu, oh ya ini panjang, sama panjangnya soalnya, ya. Siap. Jadi intinya adalah kurang konsisten, ya. Siap. Kurang konsisten dalam hal mat, ya itu yang paling diperhatikan, ya. Terus kemudian wakof, ya. Nggak apa-apa kalau Pak Darminto nggak perlu diulang-ulang lah, misalnya dilanjutkan aja nggak apa-apa. Ulla as'alukum alaihi ajro, nggak apa-apa begitu, bagus begitu. Siap. Baik, itu koreksinya Pak Darminto. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Lanjut Pak Bikman. Pak Darwadi, silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله
Idqalu ma ulang. Idqalu ulang. Idqalu ulangnya. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى Musa. Jadi terlalu jauh. Jadi dari Musa wa Musa nurau. Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdubaha wa tukhfuna katsira وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم
صدوركم وما نرى معكم شفعاءكم wa'akum syufa'akum. Enggak ada wa'akum. Pak Kadarwadi, enggak ada wa'akum. Ya, Tat? Ya, tadi dibaca wa'akum. Dari yang panjang, dibacanya pendek. Ya. Terus sebenarnya udah tahu, Pak Darwadi sudah tahu begitu. Itu tanda panjang juga tahu. Cuma ketika pas baca itu, nah disitulah dia. Ya, nah itu yang sebenarnya yang kepingin saya itu muncul gitu kalau misalnya oh iya ini kok saya tadi baca pendek ini begitu, gitu. Ya, jadi pas kita menyadari kita bacanya itu salah itu, nah kita ulang lagi begitu. Jadi seperti itu Pak Darwadi. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak Komar. Pak Komar, ya. Nah, Pak Komar. Silakan Pak Komar. Pak Komar sama Ibu juga nih. Enggak, kayaknya keluar jalan. Oh, gitu ya, silakan. Ada kue dong ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha falikul habbi wan nawa. Ya. Yurijul hayya minal mayyiti wal mudrijul mayyiti minal hayy. Ya. Jaliku. Jadi harus dikurangi tuh, dilihat kalau tasdid itu misalnya Double. ya. Jadi jangan sampai semuanya nempel gitu. Ya. Ya, jangan sampai ya ta'ala ya. Ya, jadi jangan sampai ya apa namanya nempel tuh. Ya, itu bagus. Ulang bisi mahum ya warum mana ya kadang-kadang juga harusnya ditasdid tasdid. Iya Pak Ustaz. Ya, memang ya diperhatikan betul begitu ya hurufnya panjang pendeknya begitu ya Pak Komar ya. Insyaallah Pak Ustaz. Ya. Baik lanjutnya Pak Vito. Pak Vito, silakan Pak Vito. Saya Ustaz. Ya, silakan Pak Vito. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amila fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta